Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara kita tercinta ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Hai Sobat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Yuk simak perang kemerdekaan yang ada di Indonesia versi Melihat Indonesia. Perang kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Perang yang pertama, perang di Aceh pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda mencoba untuk menguasai kembali Indonesia dan mengembalikan kontrol kolonial mereka. Di Aceh, ini memicu perlawanan keras dari para pejuang kemerdekaan lokal yang ingin memastikan bahwa wilayah mereka tetap merdeka. Pejuang Aceh yang sebagian besar dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Tengku Abdul Jalil dan tokoh-tokoh ulama melawan keras untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Perang ini tidak hanya melibatkan bentrokan militer, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak wilayah di Aceh mengalami kerusakan besar akibat pertempuran, dan masyarakat sipil seringkali terjebak di tengah-tengah konflik. Ekonomi lokal terganggu, dan banyak warga sipil mengalami penderitaan akibat kekerasan yang berkepanjangan. Ketegangan ini juga mempengaruhi hubungan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta pada waktu itu. Akhirnya, setelah serangkaian perundingan dan intervensi internasional, Belanda mulai mengakui kemerdekaan Indonesia termasuk wilayah Aceh. Perang Aceh berakhir pada 1949 dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun konflik ini berakhir, dampak dari perang ini tetap terasa. Dengan Aceh yang terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak khusus dalam kerangka negara Indonesia yang baru merdeka. Perang yang kedua, pertempuran di Bukit Tinggi dan Padang. Pertempuran pertama di Bukit Tinggi yang terletak di Sumatera Barat pada akhir tahun 1945. Bukit Tinggi sebagai salah satu kota penting di Sumatera Barat menjadi salah satu basis strategi bagi pasukan Republik Indonesia. Pada bulan-bulan tersebut, pasukan Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali wilayah Sumatera Barat menghadapi perlawanan sengit dari pejuang kemerdekaan. Para pejuang lokal dan milisi yang terorganisir berperan aktif dalam menghalau serangan Belanda, yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kota dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari para warga. Selanjutnya, pada tahun 1947, pertempuran meluas ke Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Padang menjadi arena pertempuran yang penting karena letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Sumatera. Pasukan Belanda mendominasi wilayah Sumatera Barat untuk melancarkan serangan besar-besaran ke kota ini.
Pertempuran di Padang melibatkan taktik militer yang kompleks dan melibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Para pejuang kemerdekaan menghadapi kesulitan besar, namun tetap mempertahankan posisi mereka dengan bantuan dari masyarakat setempat. Pertempuran di Bukit Tinggi dan Padang berakhir pada tahun 1949 seiring dengan berjalannya perundingan antara Indonesia dan Belanda. Kesepakatan ini mengarah pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia termasuk wilayah Sumatera Barat. Meskipun pertempuran ini menyebabkan banyak kerusakan dan korban, mereka juga menunjukkan semangat juang yang tinggi dari para pejuang kemerdekaan Indonesia dan memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah pertempuran ini tetap menjadi bagian penting dari narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang yang ketiga, perlawanan di Makassar. 1946 sampai 1947, Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, Makassar mengalami ketegangan antara pasukan Republik Indonesia dan pasukan Belanda yang mencoba untuk mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di wilayah timur Indonesia. Di Makassar, Belanda mengirimkan pasukan untuk mengendalikan wilayah tersebut dan mempertahankan posisi mereka. Pasukan Republik Indonesia yang sebagian besar terdiri dari para pejuang kemerdekaan lokal dan milisi melakukan perlawanan sengit. Konflik ini melibatkan berbagai taktik, termasuk serangan gerilya dan bentrokan langsung, dan seringkali mempengaruhi kehidupan masyarakat sipil di kota tersebut. Pada tahun 1946, terjadi beberapa pertempuran besar yang melibatkan bentrokan langsung antara pasukan Belanda dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pertarungan ini juga melibatkan aksi sabotase dan serangan mendadak yang dilakukan oleh pasukan Indonesia untuk mengganggu operasional Belanda. Perlawanan di Makassar secara bertahap berakhir pada tahun 1947 ketika Belanda mulai mengurangi intensitas serangan mereka seiring dengan perkembangan perundingan internasional mengenai kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan yang tercapai antara Indonesia dan Belanda pada akhir 1947 mengakui kedaulatan Indonesia termasuk di Makassar. Perlawanan ini menunjukkan tekad dan semangat juang para pejuang kemerdekaan di wilayah timur Indonesia dan berkontribusi pada proses pembentukan negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Pemirsa Melihat Indonesia, setelah ini masih ada perang kemerdekaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.